Pak Jokowi memamerkan ada 5 prestasi di pidato kenegaraan. Nah, seperti apa nih tanggapan dari KSP terkait dengan pidato Presiden dan juga nota keuangan? Ya, terima kasih Mbak Sasa. Ini pertanyaan yang sangat mendasar dan sangat strategis. Yang pertama adalah bahwa ada dua kata kunci yang kita lihat dalam pidato, terutama nota keuangan dari Presiden Joko Widodo kali ini adalah bahwa ada sebuah eh, pemikiran yang sangat realistis dan cenderung optimis, dan angka-angka yang disampaikan itu angka-angka yang sangat realistis. Seperti contoh paling tidak ada 4 faktor yang kita lihat secara mendasar. Yang pertama adalah kita melihat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sebesar 16.100. Yang kedua adalah angka lifting minyak bumi sebesar 600.000 barel per hari. Yang ketiga adalah angka lifting gas 1 juta barel setara minyak bumi per hari, dan angka pertumbuhan ekonomi 5,2%. Ini menurut kami ini angka yang sangat realistis dan sangat optimis. Karena apa? Karena fondasi kita sangat kuat dan diperhadapkan dengan sebuah tantangan yang menurut hemat kami telah kita antisipasi ke depan, dan kita telah melewati begitu banyak tantangan 5 tahun terakhir ini, tapi kita tetap bisa bertahan dengan baik, dan malah kita cenderung melakukan proses lompatan-lompatan yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Angka-angka ini menurut kami ini angka-angka yang sangat optimis dan sangat realistis, dan menurut kami bahwa dengan positioning pemerintahan sekarang dalam konteks keberlanjutan, maka optimisme bangsa kita untuk membangun sebuah proses pembangunan di ke depan itu semakin baik, Mbak Sasa. Ya. Oke, kalau kita lihat dalam 10 tahun pemerintahan Joko Widodo, rata-rata pertumbuhan ekonomi hanya stagnan di kisaran 5%, Pak. Lalu bagaimana Anda melihat momentum pertumbuhan ekonomi saat ini bisa menjadi modal bagi masa transisi pemerintahan ke depannya? Iya, jadi begini Mbak Sasa. Ada hal yang menarik dalam transisi saat ini adalah bahwa tidak ada sebuah kondisi yang sangat ekstrim. Kenapa demikian? Bahwa proses keberlanjutan ini adalah menjadi bagian dari kekuatan pemerintahan saat ini ketika meng-handover proses pemerintahan ke depan. Kita lihat bersama bahwa banyak sekali personil-personil yang mempersiapkan diri untuk memerintah dalam pemerintahan akan datang telah masuk dalam proses pemerintahan sekarang ini. Yang kedua adalah bahwa pemerintahan saat ini, Presiden Joko Widodo sangat terbuka terhadap proses transisi ini. Ini membuat apa yang akan kita hasilkan adalah bahwa ada fondasi yang sementara dipersiapkan oleh pemerintahan saat ini dan pemerintahan kelak, itu menjadi sebuah kekuatan untuk kita menumbuhkan proses pertumbuhan ekonomi lebih baik dalam strategi pembangunan maupun kebijakan pembangunan 5 tahun ke depan. Ya, Pak Febri, kita tahu bahwa dalam 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sektor infrastruktur juga digenjot, bahkan anggarannya mencapai 3.592 triliun dari 2014 hingga 2024. Bagaimana Anda melihat perkembangan infrastruktur yang masif ini bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat? Ya, sebelum saya menjawab itu, saya mau sampaikan bahwa ketika Pak Presiden Joko Widodo mewarisi pemerintahan ini di tahun 2014 dan 2015, itu stok infrastruktur terhadap PDB itu sekitar 35% terhadap PDB. Ketika kita mencatat dalam pertumbuhan kita di 2024, itu melakukan lompatan kepada 49% terhadap PDB. Itu proyeksi kita, sebab yang terjadi di dunia negara-negara maju adalah itu 70% terhadap PDB. Kita punya lompatan besar, tetapi kita masih punya kekurangan dibandingkan dengan negara yang lain. Kalau kita memotret pembangunan infrastruktur di zaman pemerintahan Pak Joko Widodo selama 10 tahun ini, yang pertama adalah sebelum saya menjawab ini, saya melihat bahwa kalau kita melihat tentang stok infrastruktur terhadap PDB kita, pada tahun 2015 itu realitasnya menunjukkan bahwa 35% terhadap PDB. Tahun 2024 itu kita melakukan proyeksi sampai dengan 49% terhadap PDB. Sementara rata-rata negara maju G20 itu 70% terhadap PDB. Kita membuat lompatan yang cukup luar biasa, tetapi dibandingkan dengan negara-negara G20, kita punya kekurangan yang masih banyak. Oleh sebab itu, prasyaratnya adalah bahwa pembangunan infrastruktur tidak sekedar membangun beton, tidak sekedar membangun jaringan jalan, jembatan, dan lain-lain, tetapi kita membangun sebuah bagian dari proses pembangunan kita, di mana kita melakukan proses
modernisasi, kita melakukan proses peradaban, dan kita melakukan proses pertumbuhan ekonomi baru. Dalam konteks itu saya mau mengatakan bahwa ada dua perspektif yang mesti kita memahami tentang pembangunan infrastruktur dalam pemerintahan Pak Joko Widodo. Yang pertama adalah beliau tidak sekedar membangun infrastruktur besar seperti jalan tol, bandara, maupun infrastruktur yang lain. Tetapi kita mencatat bahwa infrastruktur seperti kerakyatan itu juga sangat dititik beratkan oleh Presiden Joko Widodo. Seperti kita mencatat jembatan gantung itu kurang lebih sekitar 585 jembatan gantung. Itu dari 2015 sampai 2024. Kita lihat sarana pendidikan itu 3.295 sekolah dan madrasah itu sekitar tahun 2000 sampai 2020 sampai 2024. Sarana olahraga 73 venue olahraga, pasar tradisional 43 pasar tradisional, dan yang menarik juga adalah bahwa kita menunjang program stunting pemerintah itu sekitar 1.063 lokasi untuk 170.000 sambungan rumah untuk air minum, dan sanitasi itu sekitar 1.890 lokasi untuk 56.000 kepala keluarga. Apa yang jadi ini adalah bahwa pembangunan kita adalah pembangunan yang komprehensif, integral, dan masif. Belum lagi kita melihat bahwa pembangunan ini tidak sekedar hanya di kota-kota besar atau di Pulau Jawa, tapi paradigma pembangunan daripada Presiden Joko Widodo adalah keluar dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Ini yang selalu saya katakan bahwa apa untungnya dari sisi elektoral kita bangun bandara di Miangas? Apa untungnya kita bangun jalan Trans Papua dari sisi elektoral untuk presiden? Tidak terlalu signifikan. Tetapi ini mau mengatakan bahwa ini aspek keadilan, ini aspek pemerataan, ini aspek bagaimana negara hadir untuk rakyatnya dalam di tengah-tengah daerah 3T periferial. Konteks berikutnya adalah bahwa dengan pembangunan infrastruktur, maka ada beberapa keuntungan. Yang pertama, konektivitas semakin baik. Terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi, biaya logistik semakin murah. Yang paling penting adalah masyarakat punya akses kepada pusat pendidikan, pusat ekonomi, pusat pemerintahan semakin baik. Sebagai contoh, saya mesti katakan bahwa dulu orang dari Sorong ke Manokwari itu butuh sekitar 4 sampai 5 hari darat atau 2 malam melalui laut. Sekarang cuma 10 sampai 11 jam sudah sampai di Manokwari. Orang Sorong sudah makan durian dari Manokwari, sudah makan sukun dari Manokwari. Berikut juga kalau kita lihat dulu, kita punya potensi pisang yang sangat luar biasa di daerah Lampung. Tetapi apa yang terjadi adalah kita masih pada saat itu adalah kita impor pisang dari Thailand. Sekarang tidak perlu kita impor pisang ke Thailand. Ya. Karena 1,5 jam kita sudah sampai di Merak, 1 jam kita sudah sampai di Jakarta, dan kita membutuhkan 2 sampai 3 jam, 4 jam maksimal, kita sudah bisa melakukan produksi terhadap semua potensi-potensi kita. Jalan Lampung Palembang dulu 12 jam, sekarang 4 jam udah ada. Intinya adalah bahwa pusat-pusat pertumbuhan ekonomi semakin baik, konektivitas semakin baik, yang paling penting adalah keterbukaan dan peradaban kita semakin baik. Gitu. Oke, tadi Anda sebutkan Pak Febri, biaya logistik Indonesia dengan dibangunnya infrastruktur yang cukup masif bisa turun dari 24% datanya menjadi 14%. Tapi sebenarnya kalau kita bandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, sebetulnya capaian ini masih cukup jauh dari kata ideal atau seperti dengan negara-negara tetangga. Seperti apa Anda melihat ya Pak Febri? Jadi begini ya, itu tadi saya katakan tentang stok infrastruktur kita dibandingkan dengan negara G20. Intinya adalah bahwa bagaimana ketertinggalan kita, kalau kita scan dari data Bappenas, hampir semua daerah punya permasalahan yang sama, adalah minimnya sarana dan prasarana. Oleh sebab itu, kata kuncinya adalah bahwa infrastruktur itu bukan tujuan, Pak. Tetapi infrastruktur adalah sarana. Bagaimana kita menumbuhkan pertumbuhan ekonomi baru, kita meningkatkan konektivitas kita memperpendek jarak, dan kita menurunkan biaya logistik, itu menjadi bagian dari sarana dan prasarana yang kita bangun. Oleh sebab itu, tadi saya katakan bahwa ada proyek-proyek infrastruktur yang besar, tetapi ada proyek-proyek infrastruktur kecil yang kerakyatan, yang membutuhkan kepedulian masyarakat kepada masyarakat, keadilan kepada masyarakat. Dan juga kita lihat bahwa
bagaimana susahnya masyarakat itu ketika wajahnya cerah, ketika listrik bisa masuk, jembatan bisa masuk. Dulu di Kepulauan Maluku, Kepulauan Sanggita Laut, Kepulauan Timor, itu kapal 1 bulan 1 kali, 6 bulan 1 kali. Sekarang dengan tol laut, itu rutinitas dan jadwal kapal semakin baik. Apa yang terjadi? Anak-anak sekolah bisa berjalan dengan baik dan mobilitas mereka semakin baik dan terjadi apa? Pertumbuhan ekonomi dan masyarakat semakin baik dalam meningkatkan kehidupan mereka gitu. Oke, Pak Febri, salah satu proyek infrastruktur andalan di masa pemerintahan Presiden Jokowi adalah terkait dengan IKN. Nah, namun di satu sisi Pak, kalau kita lihat untuk IKN dari segi investor juga tidak sesuai dengan target pemerintah. Bahkan untuk ulang tahun saja dibutuhkan biaya yang membengkak menjadi 87 miliar. Seperti apa Anda melihatnya ini dan seberapa besar kesiapan dari IKN? Ya, jadi gini ya, kita harus luruskan permasalahan ini. Yang pertama adalah bahwa dari sisi infrastruktur, kita harus pahami bahwa membangun IKN itu ada 5 tahapan. Ya, untuk batch pertama itu pembangunannya sesuai dengan target. Dan kita memastikan bahwa besok 17 Agustus itu akan dilakukan upacara yang baik dengan semua target-target pembangunan yang tercapai.